Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, subbab 2.4, yaitu tentang turunan fungsi komposisi. Oke. Sebelumnya kita bahas turunan trigonometri, kemudian fungsi biasa. Nah, sekarang kita fungsi komposisi. Ya, samanya seperti fungsi komposisi, sebuah fungsi yang dikomposisikan, ya. Oke. Seperti ini. Nah, FOG atau G yang masuk ke dalam F, ya, sebuah fungsi G yang masuk ke dalam F, itu proses penurunannya, itu fungsi F-nya sendiri kita turunkan, ya, kemudian fungsi G-nya kita turunkan yang dikalikan. Contoh, kita perhatikan dua buah fungsi ini, ya, X pangkat 10 dan GX pangkat 3X tambah 1. Jika kedua fungsi ini kita komposisikan, itu kan artinya GX yang masuk ke dalam X, ya, GX yang masuk ke dalam Fx. Kita perhatikan ini menjadi 3X tambah 1 pangkat 10. Nah, turunannya ini F aksen dulu, ya, dari fungsi GX ini, kemudian dikalikan G aksennya atau turunan dalamnya. Artinya yang luar F aksen ini tidak lain adalah yang ini, pangkatnya. Sehingga kalau kita turunkan ini seperti fungsi pangkat, artinya 10-nya dikedepankan, ya. 3X ditambah 1, pangkatnya dikurangi 1, ini jadi 9. Kemudian dikalikan fungsi G-nya. Fungsi G-nya tidak lain yang di dalam sini, 3X tambah 1, itu turunannya adalah 3. Nah, kita sederhanakan ini menjadi 30, 3X tambah 1 pangkat 9. Oke, ini adalah hasil penurunannya. Nah, ini mengacu ke rumusan aturan turunan fungsi komposisi. Nah, kemudian ada alternatif proses penyelesaiannya, artinya kita buatkan bahwa fungsi yang di dalamnya dan fungsi yang di luarnya kita gunakan UP, seperti halnya perkalian, ya. Kita gunakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, misalkan kita ketahui fungsi yang ini. Nah, ini adalah jika kita buat fungsi dalamnya adalah fungsi U, 3X tambah 1, kemudian, ya, ini menjadi fungsinya adalah Y sama dengan U pangkat 10. Ya. Nah, berikutnya kita perhatikan bahwa masing-masing kita turunkan. Nah, yang ini kita turunkan terhadap X, yang satu lagi kita turunkan terhadap Y. Nah, kita penulisannya menggunakan DY, DU, ya. Fungsi yang diturunkan terhadap U. Nah, ini kalau kita turunkan, ini adalah 10 U pangkat 9. Nah, ini kita turunkan terhadap X, DU, DX. Ini menjadi 3. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita mendapatkan DY, DX? Ya, DY, DX. Kita perhatikan kalau DY per DU dikalikan dengan DU per DX. Perhatikan ini sama-sama DU. Ya. Secara aljabar, ini DU ini akan hilang sehingga tersisa DY, DX. Nah, dengan konsep aljabar seperti itu, kita bisa menyelesaikan. DY, DU yang mana DY, DU adalah 10 U pangkat 9, DU, DX adalah 3. Sehingga DY, DX ini adalah 30 U pangkat 9. Oke, U-nya apa? U-nya kita kembalikan lagi bahwa U-nya adalah 3X tambah 1. Jadi, hasil turunannya adalah 30, 3X tambah 1 pangkat 9. Nah, ini adalah sama seperti yang sebelumnya. Nah, 30, 3X tambah 1 pangkat 9. Nah, ini kita kenal berikutnya ini sebagai aturan rantai. Ya. Ini teorema aturan rantai yang berikutnya kita kenal. Nah, ini teorema aturan rantai.
Jadi artinya fungsinya kita bagi, bisa jadi fungsinya lebih dari, komposisinya lebih dari 2 fungsi. Ya, untuk kasus yang ini contohnya adalah 2 fungsi. Nah, berikutnya. Nah, kita perhatikan ini X pangkat 3 di dalam, kita gantikan U-nya saja, yang ini adalah sebagai U-nya. Nah, X pangkat 3 min 2X, ya. Kemudian artinya ini menjadi U pangkat 12. Nah, masing-masing kita turunkan, ini DU, DX, ya. Ini 3X kuadrat, ini min 2. Kemudian kalau ini DY per DU, DY per DU ini menjadi 12, U pangkatnya menjadi 11. Ya. Kita selesaikan bahwa DY DX ini menjadi, ini terdiri dari DY per DU dikalikan DU per DX. Ya. DY, DU-nya adalah 12 U pangkat 11, DU DX-nya adalah 3X kuadrat min 2. Nah, K12-nya bisa kita masukkan ke dalam 3X kuadrat, ini menjadi 12 kali 3, itu 36X kuadrat, 12 kali 2 adalah 24. U pangkat 11. U-nya kita ganti lagi menjadi X pangkat 3 min 2X. Ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 36X kuadrat min 24, ini menjadi 3 X pangkat 3 min 2X. Pangkat 11. Oke, berhenti sampai sini. Nah, bisa jadi ini ada 3 buah fungsi komposisi, ya. Ada 3 buah fungsi komposisi, ada U, ada V, ya. V fungsi AX. Nah, kita lihat nih. DU, DU DV, DV DX, ada 3 buah fungsi komposisi. Contohnya seperti apa? Kita perhatikan. Nah, ini kalau kita buat fungsi yang paling luarnya itu sendiri, ini adalah cos pangkat 3. Artinya, kalau kita buatkan, ini adalah U pangkat 3. Ya, U pangkat 3. Ya, perhatikan, ini yang paling luar. Kemudian, berikutnya, fungsi U. Fungsi U-nya adalah cos. Cos. Nah, ini berikutnya kita sederhanakan dari V. Ya. Berikutnya, fungsi V-nya adalah X kuadrat plus 1. Oke, nah ini ada 3 buah fungsi. Ya. Perhatikan ada 3 buah fungsi. Nah, kemudian masing-masing ya kita turunkan. Ini DU, DY DU-nya ini adalah 3U kuadrat. Ya. Berikutnya ini DU DV turunan cos min sin X. Berikutnya ini adalah dV per dx. Oke. dV per dx-nya adalah 2x. Ya. Nah, sehingga kalau kita selesaikan dy per dx itu adalah dy per du, du per dv, dv per dx. Perhatikan secara aljabar dv-nya hilang, du-nya hilang, tersisa dy dx. Nah, kita gabungkan dy du. Ini dy du adalah 3u kuadrat. Du dv, di situ ada min sin v, ya. Oke, ini min sin v bukan sin x. Oke. Ya. Cos v diturunkan min. Nah, kemudian du dx ini adalah 2x. Nah, berikutnya kita ganti v-nya itu sebagai x kuadrat plus 1, u-nya adalah cos v. Nah, kita ganti satu-satu. Ini minnya 2x-nya kita kedepankan, ini menjadi min 2x kali 3 sekalian aja, kalikan 3, ini menjadi 6. Oke. Kemudian u kuadrat, kita ganti, u-nya kita ganti. U-nya kita ganti cos v. U-nya kita ganti dengan cos v.
dikuadratkan, kemudian sin V, V-nya kita ganti dengan X kuadrat plus 1. Nah, berikutnya kita ganti lagi V yang ada di sini. Ya. Sehingga hasil akhirnya adalah min 6X, ini adalah cos kuadrat, V-nya adalah X kuadrat plus 1, dikalikan sin X kuadrat plus 1. Oke, ini hasil akhirnya dari fungsi cos pangkat 3 ya, dari X kuadrat plus 1. Jadi cos pangkat 3 X kuadrat plus 1 turunannya adalah ini hasil akhirnya min 6X kali cos kuadrat X kuadrat plus 1 kali sin X kuadrat plus 1 ya. Ini dengan metode aturan rantai. Oke, selanjutnya kalian coba kerjakan ya latihan berikut ini ya. Cari dengan menggunakan aturan rantai.